Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas tentang takdir ya, menurut kacamata Tarekat Al-Mahdi. Oke, ya. Jadi kembali kepada rumus ya. Rumus Tarekat Al-Mahdi itu pelanggaran Al-Quran dan Hadis menciptakan masalah. Nah, itu rumusnya yang diambil dari surat Al-Quran Asy-Syura ayat 30. Ya, diambil dari situ. Oke, bicara tentang takdir ya. Di Islam sendiri itu ada dua pendapat ya. Dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah takdir itu 100% murni dari Allah, dan kita manusia tak punya wewenang sedikit pun ya dalam menentukan takdir ya. Jadi yang pertama ini sangat percaya 100% apa yang terjadi itu dari Allah. Sebegitunya. Jadi manusia ini seperti pasrah gitu ya. Pasrah seutuhnya gitulah. Nah, golongan yang kedua adalah golongan Islam yang percaya apa yang menimpa kita itu sepenuhnya adalah dari kita sendiri. Nah, itu. Jadi ini mungkin lebih ke, jadi si golongan yang kedua ini mungkin lebih ke pertama ritual ya, sholat, puasa gitu ya. Nah, selain itu tergantung diri sendiri gitu. Yes, agak mirip gaya hidup orang kafir sih kalau saya lihat ya. Kayak mirip orang kafir, hanya bedanya dia puasa, sholat gitu ya, melakukan itu dua kutub besar ya dalam Islam dalam memahami takdir. Nah, bagaimana Tarekat Al-Mahdi ini memahami takdir? Tarekat Al-Mahdi itu seperti berada di tengah-tengah. Jadi berada di tengah-tengah antara dua kubu itu. Karena Tarekat Al-Mahdi itu berpikir bahwa takdir buruk itu disebabkan kita melanggar Al-Quran dan Hadis gitu guys. Jadi akumulasi dari pelanggaran Al-Quran dan Hadis itu menciptakan suatu takdir buruk gitu. Jadi di situ ada elemen kitanya sendiri ya kan. Karena kita bisa mengatur kan. Kita mau melanggar Al-Quran Hadis gitu ya. Kita mau melanggar Al-Quran Hadis ataupun kita tidak melanggar gitu. Tapi ada elemen takdirnya juga guys. Apa itu elemen takdirnya? Kita bisa saja melanggar Al-Quran atau Hadis karena kita tidak tahu. Nah, itu setengah dari elemen takdir yang benar-benar pure, dianggap pure dari Allah gitu. Jadi setengahnya Tarekat Al-Mahdi berpikir ya memang kehendak kita, efek dari kehendak kita, karena kita bisa memilih kan, memilih untuk melanggar ataupun tidak. Contoh nih, ada seorang buta gitu ya, buta penglihatannya, tapi bukan dari lahir guys. Jadi dia sudah beranjak dewasa baru buta. Nah, kalau golongan ekstrim yang pertama kan dia langsung ya udah takdir gitu, udah kan. Kalau golongan yang kedua salah sendiri gitu. Cuma golongan kedua ini tidak bisa menyebutkan salahnya itu apa. Nah, kalau Tarekat Al-Mahdi melihat hal itu, ada pertanyaannya begini, berarti ada yang dia langgar. Terlepas dia melanggarnya secara sengaja ataupun tidak sengaja karena tidak tahu. Nah, yang saya sebutkan ini adalah kisah dari ya sebutin aja ya, Dino ya. Jadi Dino ini sudah ya cukup dewasa gitu kan, dia minum minuman keras guys. Minuman keras dalam ceritanya di podcast dari Corbuzier itu seminggu sekali, dan hal itu dalam kurang lebih setahun menyebabkan kebutaan di kedua matanya.
ketika dicek ke dokter, itu ada alkohol yang mengendap di matanya dan itu menyebabkan kebutaan permanen. Nah, dari situ kan makanya jelas ya pelanggarannya ya. Alkohol itu kan jelas ya, minuman keras, khamr, dan memang jelas diharamkan ya, ada dalam Al-Quran. Jadi begitu Tarekat Al-Mahdi menyikapi takdir ya, berada di tengah-tengah posisi tadi. Jadi yang bersangkutan pun tahu gitu, yang bersangkutan tahu bahwa minuman keras itu terlarang. Cuma yang dia nggak yakin tuh kan, dia hanya sekedar minuman keras haram, titik gitu. Makanya Tarekat Al-Mahdi itu hadir, itu menitik beratkan bahwa jika kita melanggar, nah itu, jika kita melanggar akan ada masalah gitu yang muncul gitu ya. Baik itu masalahnya itu bisa muncul langsung pada saat itu, bisa di kemudian hari. Dan ini saya lihat tuh hampir pasti ada masalah gitu guys. Ya teman-teman bisa cek lah konten saya yang lain, pasti ada sebabnya gitu. Ya karena memang di Al-Quran sendiri Allah berfirman ya, aku tidak pernah menzolimi hambaku. Ada itu guys. Itu artinya kita sendiri gitu yang sadar atau tanpa sadar melanggar sehingga itu menciptakan masalah. Ya karena sebenarnya larangan itu sebenarnya bukan bikin kita ribet ya. Larangan dari Allah itu bukan bikin kita ribet, tapi karena sayang ya. Jadi penjelasannya, Allah melarang kita sebenarnya ya, Allah melarang kita minum minuman keras bukan karena sekedar hanya ngetes doang, sebenarnya bukan. Karena Allah tuh tahu minuman keras itu buruk buat manusia, jadi dilarang. Sesimpel itu guys. Jadi bukan Islam itu ingin memperibet gitu, enggak. Justru Allah itu sayang kepada ciptaannya, makanya dibuatlah manual book ya, Al-Quran dan hadis. Kamu jangan ini. Nah memang alasannya kadang tidak disebutkan ya, karena kalau disebutkan Al-Quran mungkin akan sangat tebal guys, akan sangat tebal gitu ya. Kalau disertai alasan gitu ya, bisa sangat tebal dan ya mungkin kita malas bacanya ya. Ya mungkin begitu aja guys pandangan Tarekat Al-Mahdi mengenai takdir. Oke, silakan teman-teman komen atau bertanya atau terserah apapun ya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.